Halo semua, di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai value proposition canvas. Kalau kita ingat di video sebelumnya, kita sudah mengisi yang namanya empathy map. Artinya kita sudah mengumpulkan informasi yang memang bermanfaat, kemudian kita coba reka ulang informasi tersebut menjadi 7 bagian yang gunanya memprediksi apa yang sebenarnya dialami oleh orang-orang yang kita targetkan menjadi pengguna dari barang atau jasa yang kita coba untuk jual kepada mereka. Nah, seperti yang kita tahu, fokus dari video pertama atau empathy map itu adalah untuk memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Sehingga akhirnya kita bisa simpulkan berdasarkan panca indera mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka dengar, kemudian apa yang mereka lakukan, kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi pains-nya mereka, suatu hal yang mereka ingin itu hilang, kalau bisa diminimalkan atau dihilangkan. Dan apa yang menjadi gains-nya, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu bisa terjadi. Dan membantu mereka untuk menyelesaikan apa permasalahan mereka. Nah, di bagian kedua kita akan bahas mengenai value proposition canvas. Yang kasarnya adalah apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Di value proposition canvas, kita memang harus fokus kepada karakter dari solusinya, bukan produk atau jasa kita. Sekali lagi, kita harus mulai pemikiran ini dengan tidak berdasarkan produk atau jasa kita, tapi berdasarkan apa yang mereka alami, dan kemudian kita refleksikan dengan lalu apa sih karakter dari suatu hal yang bisa menjadi solusi bagi mereka. Jadi kita tidak langsung mereka, oh pokoknya produknya harus A, atau kalau kita lihat di video pertama, oh berarti solusinya adalah makanan catering. Belum tentu. Kita bahas karakternya dulu. Nah, bagaimana contohnya? Kita langsung masuk saja kepada apa yang disebut dengan value proposition canvas. Kita melihat ada beberapa hal yang cukup familiar di sini ya. Yang pertama kita ada yang namanya jobs to be done. Kalau kita ingat, jobs to be done ini adalah apa yang memang menjadi pekerjaan atau aktivitas yang ingin dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kita lihat kembali dari video pertama, artinya mereka adalah seorang atau kedua orang tua yang memang bekerja profesional, tapi pada saat yang bersamaan mereka harus menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka. Nah, di sini kita bisa lihat, oh apa sih yang harus mereka lakukan? Oh mereka harus bangun pagi. Mereka harus memastikan anak-anaknya ke sekolah membawa bekal. Oh mereka harus memastikan anak-anaknya tidak kelaparan di sekolah. Oh mereka harus memastikan bahwa anak-anaknya tidak jajan sembarangan. Itu jobs to be done ya misalnya. Lalu kita lihat lagi dari empathy map, apa gains mereka? Apa sih yang menjadi harapan mereka? Apa yang mereka inginkan terjadi? Oh anaknya kenyang. Orang tua lain iri, anak yang lain iri melihat makanan yang dibawa sama dia misalnya. Lalu apa pains-nya? Apa yang saat ini menjadi hal yang mereka tidak inginkan? Oh, mereka sekarang harus bangun pagi. Oh, mereka harus belanja. Oh, mereka harus memasak. Oh, mereka bisa terlambat ke kantor. List dari empathy map. Jadi, bagian-bagian yang ada di sebelah kanan yang saya lingkari merah ini tidak perlu kita cari tahu lagi, tapi kita ambil intisarikan dari apa yang sudah kita lakukan di kegiatan di video pertama, yaitu empathy map. Nah, apa yang harus kita buat sekarang itu justru ada di bagian kedua yang baru saja saya lingkari, yaitu apa yang menjadi value proposition yang kita mau berikan kepada mereka. Nah, ada berbagai cara untuk melakukannya, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya, Anda tanya saya lebih suka kita masuk kepada dari kanan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah dari pain reliever. Kita bisa mulai dari kiri dan kanan, tapi yang penting kita harus mulai dari dua. Kita boleh pilih. Kita mau produk dan jasanya dulu, yang kemudian kita karakterkan, atau kita mau dari gain dan pain reliever dulu, baru kita definisikan produk dan jasa. Nah, mengingat bahwa kita sekarang tidak, kita asumsikan kita belum memiliki produknya, atau kita tidak terlalu harga mati bahwa produknya adalah ini. Ya, kita coba fokus dulu kepada apa itu pain reliever-nya dan apa itu gain creator-nya. Artinya, karakter seperti apa atau hal-hal seperti apa yang memang dibutuhkan oleh si orang ini, si target market ini. Contoh, pain reliever, artinya barang dan jasa yang kita fokuskan itu harus bisa membuat mereka tidak kesulitan di pagi hari. Barang atau jasa yang kita tawarkan haruslah membuat mereka tidak terlambat datang ke kantor. Haruslah mudah dilakukan, haruslah harga terjangkau, dan segala macam. Artinya kita coba jawab di sini, kita isi apa sih yang menjadi karakter penting dari barang atau jasa yang kita mau, yang berguna untuk menghilangkan apa yang sekarang menjadi pain di mereka. Dan kedua, apa itu gain creator? Apa yang membuat barang dan jasa kita menjadi memberikan dampak positif dan menjadi gain untuk mereka, opportunity yang bisa
menimbulkan manfaat buat mereka. Gain creator, barang dan jasa kita harus membuat mereka dianggap sebagai orang tua yang baik, berkualitas, memikirkan anak-anaknya. Barang atau jasa kita harus membuat orang tua lain iri kepada mereka. Barang atau jasa mereka harus membuat anak-anaknya sayang kepada orang tuanya misalnya. Kita isi saja. Ini namanya harapan. Apakah semua harapan ini bisa kita selesaikan? Belum tentu. Tapi dengan kita membuat dan melakukan list, membuat list dari apa yang sebenarnya menjadi karakter yang diharapkan dari produk dan jasa ini, kita jadi tahu mana yang penting, mana yang tidak. Setelah itu kita lakukan, kita coba buat prioritas. Mana yang kita prioritaskan? Oh, mana yang lebih penting? Harganya murah atau membuat orang lain iri? Mana yang lebih kita butuhkan? Mudah atau bisa bangun siang? Semuanya kita coba prioritaskan. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa, oh, 5 karakter utama yang memang diinginkan, atau ya tidak harus 5, tapi misalnya beberapa karakter utama yang harus menjadi prioritas. Itu apa saja? Misal, setelah kita dapat itu semua, baru kita pikirkan apa yang menjadi produk dan jasa yang bagusnya kita lakukan. Walaupun misalnya membuat produk dan jasa belum tentu kita bisa menggunakan kanvas ini. Ada cara lain, ada namanya ideation canvas yang nanti akan kita bahas. Tapi yang sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengisi HH-nya dulu. Di sini kita akan tahu karakter yang memang dibutuhkan dan bagaimana mereka bisa mendapatkan barang dan jasa yang memang mereka butuhkan dari karakternya. Jadi kita melihat dari karakternya dulu. Jadi apa yang harus diisi di sini? Kita harus mengisi pertama bagian sebelah kanan, semuanya harus kita isi. Kemudian kita harus mengisi pain reliever dan gain creator-nya. Apakah ini harus kita isi sekarang? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang paling penting adalah kita memahami dulu karakternya yang menjadi hasil akhir dari proses ini adalah karakter dari barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut.